jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah SWT. Alhamdulillah, Allah memudahkan urusan kita, meringankan langkah kita, dan mengistiqomahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita akan mengkaji kaidah selanjutnya termuat di dalam surat Al-Isra ayat 9, Al-Hajj ayat 40. Melewatkan kaidah Quran yang ada di surat Al-Hajj ayat 40 teramat sayang, karena itu bagian penting di antara kehidupan kaum muslimin. Sekalipun berapa kali pun itu dibahas, karena mewujudkannya butuh sebuah kerja keras. Perjuangan Islam ini tidak akan pernah usai. Hatta bilangan itu tersisa bilangan jari di tangan sekalipun, itu masih ada kewajiban untuk menegakkan. Saya suka untuk mengulang doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa ini diminta untuk diulang setiap malam Jumat, dan agar inspirasinya, motivasinya itu tetap diwarisi oleh setiap kaum muslimin setiap zaman. Surat Al-Kahfi bercerita tentang Ashabul Kahfi. Tidak lebih dari bilangan jari di tangan mereka, tapi semangat yang menyala untuk memperjuangkan dan membela Islam itu masih ada. Habis-habisan, semuanya sudah habis dari aset kaum muslimin. Akhirnya mereka harus menyingkir karena perintah Allah. Menyingkirnya pun di pegunungan. Gua Kahfi itu ada di pegunungan. Berbeda mungkin dengan gua yang ada di tempat-tempat kita. Kalau gua itu di tanah Arab sana itu biasanya di atas gunung, malah Gua Thur malah di puncaknya. Gua Hira juga setelah puncak. Masya Allah. Di atas kepenatan, kelelahan, dan semua ikhtiar yang sudah luar biasa, maka Ashabul Kahfi ini melepaskan senjata terakhir. Setiap mukmin itu punya senjata. Di atas seluruh kepenatan, demi kepenatan, Ashabul Kahfi melepaskan senjatanya. Sebelum tidur, maka berdoa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Hebatnya orang beriman itu dalam setiap kondisi itu punya penjagaan, proteksi. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami dari sisimu. Sisi kami sudah habis-habisan, sahabat-sahabat kami sudah habis-habisan. Berikan kepada kami rahmatmu sembari kami istirahat ini. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Persiapkan urusan-urusan kami, begitu kami bangun itu lebih lurus, lebih tertata, lebih benar lagi. Tidak mudah jamaah sekalian menjaga iman dalam kurun waktu sekian lama untuk tidak melenceng. Tapi kisah ini termuat di dalam surat Al-Kahfi yang disunahkan untuk dibaca setiap Jumat agar menjadi penerang. Memang fadilah membaca Al-Kahfi untuk penerang sampai Jumat selanjutnya, tapi isi daripada surat Al-Kahfi itu lebih memotivasi dan menginspirasi sehingga menjadi petunjuk bagi setiap kita, bahwa Allah itu kalau berkenan kepada hamba, menghendaki dalam kebaikan, dalam rahmatnya, itu terjaga tanpa pernah melenceng sedikit pun, tidak pernah maksiat sedikit pun selama 309 tahun. Ashabul Kahfi itu tidak pernah maksiat selama 309 tahun. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidur. Loh, kalau gitu kita semuanya bisa coba tidur setahun aja, itu kan susah. Kalau bukan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu susah itu. Tidurnya Ashabul Kahfi Allah yang menghendaki.
dan itu diminta oleh Ashabul Kahfi itu sendiri. Beginilah Allah menolong, sehingga itu termasuk yang disunahkan untuk dibaca ketika munculnya Dajjal. Ini yang menyelamatkan agar tauhid itu selalu tersirami dan terbarukan semangat. Pada saat itu fitnahnya luar biasa, munculnya Dajjal itu. Makanan aja susah. Tapi ketika mengingat Ashabul Kahfi, Allah mampu menghidupkan dahulu Ashabul Kahfi selama 309 tahun tanpa makan, tanpa minum. Yang menghidupkan Ashabul Kahfi itu juga Allah kita hari ini. Kita nggak pernah ganti Allah, kuasanya tetap. Maka semakin Al-Quran dibacakan, semakin Al-Quran itu dikaji dan dipelajari, semakin kita itu mengingatkan, ini loh yang pernah diperbuat Allah kepada orang-orang beriman. Allahnya sama, tapi karya-karya yang sudah ada sebelumnya itu menguatkan kita. Sebagaimana Allah membelah lautan untuk Nabiullah Musa dan Bani Israel hari itu, hari ini pun bisa. Cuma hari ini buat apa gitu membelah lautan? Kurang kerjaan. Kecuali itu dibutuhkan misinya. Maka siang ini kita akan mengkaji surat Al-Hajj ayat ke-40 ketika Allah SWT membuat sebuah kaidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yansurannallahu may yansur. Allah betul-betul akan menolong, sehingga menggunakan lamu tauhid dan nunu tauhid sakilah, dua penguat janji Allah. Allah betul-betul pasti akan menolong man, siapapun yang suruh, yang menolong agama Allah. Itu janji dari Allah Azza wa Jalla. Maka mereka yang punya niatan, mereka yang punya azam, niat yang dirawat, itu namanya azam. Komitmen untuk menolong agama Allah. Seberapapun saham yang ingin diberikan, maka sesungguhnya ia masuk di dalam wilayah janji Allah, pasti akan ditolong oleh Allah SWT, dan pakai penguat dua dari tauhidnya. Dalam skala yang besar, kita perlu tahu ada 4 pilar yang disebut oleh Allah SWT, dan selamanya kaum muslimin tidak akan pernah menolong agama Allah sampai benar-benar agama Allah ini tertolong, sampai 4 pilar ini betul-betul berdiri kan. Wala yansuranallahu ma yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Sekiranya tanpa manusia agama Allah akan dimenangkan, menang. Tapi memberikan peran itu kepada kita orang-orang beriman. Maka Allah tunjukkan jalannya. Alladzina immakannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakah. Siapakah yang menolong agama Allah? Yang menolong agama Allah itu adalah alladzina immakannahum fil ardh. Kapanpun diberikan kuasa di muka bumi, maka yang ia lakukan pertama-tama sebagai pilar aqamus shalah, menegakkan salat. Kayaknya sudah sering kita dengar, tapi belum benar-benar itu terbukti nyata. Terbukti banyak masjid masih kosong. Gunakan kuasa yang ada pada kita. Seorang bapak berkuasa di keluarganya, mampu menggerakkan seisi rumah untuk bisa menegakkan sholat. Seorang yang punya usaha itu punya kuasa menggerakkan seluruh karyawannya. Coba kalau bapak-bapak sekalian itu punya perusahaan, karyawannya 1000, diwajibkan sholat 5 waktu, penuh masjid kita ini. Kalau perusahaannya di sini gitu, penuh cepet itu. Masjid yang selalu penuh jamaahnya itu pondok pesantren, itu selalu penuh. Ya nggak kemana-mana, kuasanya direktur pesantren, semuanya harus ke masjid. Bahkan dulu kita pernah punya masalah,
soft pertama itu sulit ditempati oleh para ustadz, sehingga sering para ustadz itu diejek, mesti softnya belakang. Harusnya afdholus sholat itu kan soft yang pertama, tapi kemudian plesetannya itu afdholus sholat sholatul ustadz, soful ustadz, softnya ustadz yang paling utama, paling belakang. Saya ikut-ikutan prihatin karena di pesantren kami punya cara biar ustadz-ustadz itu punya soft pertama. Caranya adalah dengan kekuasaan. Ketika kami diamani ketuasan, saya berdiri di depan ustadz dan di depan santri semua. Tidak ada yang menempati soft pertama kecuali para ustadz sampai komat dikumandangkan. Sepi soft pertama. Sebelum komat, ustadz bisa soft pertama. Ternyata itu belum selesai jemaah sekalian. Untuk menempati soft pertama itu harus melewati soft 2, soft 3, soft 4, soft 5, sampai panjang begitu. Susah juga untuk sampai soft pertama. Ini dunia pesantren ya. Akhirnya peraturan kedua dibuat, harus dibuat jalan pintas pertolongan bagi ustadz untuk sampai soft pertama. Sejak itu kamu berhasil selalu soft pertama. Ya tapi dengan cara peraturan itu ya. Jadi kalau ustadz mau soft pertama cukup tangannya diginikan itu, ya, sudah membelah soft itu ya. Jadi soft pertama. Coba bayangkan kalau Pak RT itu betul-betul berkuasa, dengan kuasanya mengajak seluruh warga RT itu sholat 5 waktunya itu di masjid. Bukankah hidup bapak-bapak yang kepala dinas, kepala instansi punya kuasa di kantor, dan hari ini sudah mulai beberapa. Kalau di dekat kami Bapak Bupati Batang ya, itu punya peraturan kepada seluruh pegawai negeri yang di wilayah Kabupaten Batang, kalau dikumandangkan adzan semuanya harus ke masjid. Yang laki-laki, peraturan itu dibuat SK. Semuanya taat, nggak taat mutasi. Enak itu. Saya pernah mengusulkan di PT Tekmako Indonesia, itu konveksi terbesar se-Asia Tenggara. Manajer HRD-nya itu jamaah pengajian. Apa nggak bisa karyawan itu diminta untuk sholat duha? Sedemikian hebatnya keutamaan sholat duha. Panjenengan punya kuasa untuk apa kalau tidak digunakan untuk berdakwah? Ternyata benar, besoknya itu dibuat peraturan semua karyawan Tekmako harus sholat duha yang muslim 6 rakaat, tidak mau melaksanakan pecat. Keajaiban terjadi. Hari-hari biasa itu benang itu putus sampai 200 kali. Hari-hari biasa. Setelah karyawan sholat duha 6 rakaat, ada keajaiban. Turun dari 200 jadi 80 kali. Produktivitas meningkat. Dia dipanggil direkturnya, dipanggil lagi. Ini strategi apa itu? Ditanya juga bingung, saya nggak ngerti strategi apa itu. Namanya putus dan tidak putus itu kan kuasa Allah. Kok bisa turun drastis seperti ini? Ternyata karyawannya sholat duha. Nampaknya sepele, nampaknya sederhana, tapi ini luar biasa dan betul-betul menjadi asbab yang paling utama untuk agama Allah itu ditolong. Tidak ada yang paling mengkhawatirkan bagi musuh-musuh Islam melebihi kalau kaum muslimin itu masjid-masjidnya penuh dengan sholat 5 waktu. Musuh yang paling nyata itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran bagi orang-orang beriman, lan tardha angkal Yahud. Yahudi itu paling ngerti tentang kita, paling ngerti tentang kita. Bahkan berapa banyak yang menjadi rahasia-rahasia itu diambil gitu ya, rahasia-rahasia kaum muslimin itu untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Maka maha benar Allah ketika memberikan sebuah kaidah di dalam Al-Quran bahwa agama Allah itu akan tertolong manakala orang-orang yang dikasih kuasa menggunakan kekuasaannya
pertama-tama untuk menegakkan sholat. Dan ternyata inilah yang disebut para ulama, andai kata punya doa mustajab, maka doa itu akan diberikan kepada penguasa salih, karena menggerakkan betul. Kita berdakwah di beberapa tempat berkali-kali itu belum tentu itu mendapat sambutan yang luar biasa ya. Tapi sekalipun yang bicara itu orangnya kurus, suaranya itu juga tidak berwibawa, tapi owner itu diperhatikan semuanya harus sholat berjamaah di masjid. Itu semuanya sholat berjamaah di masjid karena urusannya adalah gaji, urusannya dengan pecat dan lain sebagainya. Bisa disambut luar biasa, aqamus shalah, betul-betul tegak. Coba kalau maghrib, isya, subuh, zuhur, asar penuh masjid kita, akan cerdas kaum muslimin ketika sudah berkumpulnya orang. Kalau sudah berkumpul mau apa? Diajak bersedekah 2.000-an, diajak bersedekah 5.000-an, diajak bersedekah 10.000-an, itu luar biasa. Ada jamaah 1.000 yang memenuhi masjid kita, bersedekah 10.000-an, itu 10.000 kali 1.000. Sebulan itu bangun masjid terus itu satu itu. Kaya kaum muslimin. Nah, urusan sholat ini tidak akan sempurna kecuali pasangannya yang kedua, dan seringnya itu dibuat bareng. Alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah. Cuma yang kedua ini jarang dibahas. Kalau sholat sudah sering banyak dibahas, yang jarang dibahas itu zakat. Kenapa selalu disandingkan? Silakan lihat potret daripada surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah di akhir itu dijelaskan wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Kalau sudah selesai dari sholat, wabil khusus sholat Jumat, itu segera bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa ini disandingkan selesai sholat fantasiru? Yang membaca surah akan paham, ternyata pasar itu ditempatkan di dekat masjid. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang mendapat misi dari Rasulullah untuk mengalahkan dominasi Yahudi di Madinah. Maka pertama-tama yang diperhatikan oleh Abdurrahman bin Auf adalah pasar. Pasar Yahudi itu selalu ramai. Bagaimana bisa menyaingi? Sebagaimana PR kita, mall dengan masjid itu ramai mall. Ini kalau terus-terusan begini, kalah daya tarik masjid. Bagaimana caranya? Abdurrahman bin Auf punya jurus yang jitu, mendekatkan pasar dengan masjid. Mau kemana? Pemilik mallnya adalah orang-orang yang senang masjid. Selesai, mall ditutup ketika adzan berkumandang. Nggak mau sholat ke masjid, terkurung di dalam mall, matikan lampu, matikan AC. Ya semua terpaksa ke masjid. Mau dibuat kayak apapun, sebelum ilmu dan iman itu masuk di dalam hati, daya tarik sholat dengan daya tarik jual beli itu lebih kuat daya tarik jual beli. Ayo jujur-jujuran, seneng sholat apa seneng makan soto? Ya makan soto lah. Tapi makan sotonya di depan masjid, nah, berarti kan deket gitu ya, tidak perlu khawatir nanti kalau kehabisan gimana? Tinggal sebelum sholat dilihat, oh masih stok banyak, selesai, tidak perlu kita khawatir. Mau beli apa sudah di dekat itu. Maka potret itu sudah masih ada sebagian itu di Masjid Nabawi itu masih ada. Orang keluar dari masjid itu sudah pasar. Di Indonesia itu lebih dari 800.000 masjid. Itu kalau dihidupkan, masjid-masjid bersanding dengan pasar-pasar hidup. Ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, ketika masa Umar bin Khattab, ketika masa Utsman bin Affan, ketika masa Ali bin Abi Thalib, ini belum dirasakan butuh untuk menyentuh zakat.
Tapi kemudian menurun kualitas kaum muslimin, menurun pula kualitas kesejahteraan kaum muslimin. Tepat si 100 tahun selalu ada yang memperbarui agama Allah. Di 100 tahun ini muncul sosok Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz inilah yang kemudian mengambil pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk mengganti yang semula nisab zakat itu pakai emas, diganti nisab zakatnya pakai perak. Tidak ada strategi finansial yang lebih hebat melebihi zakat. Mau diputar balik dengan segala manajemen finansial untuk bisa mensejahterakan umat, tidak ada yang lebih hebat melebihi zakat. Karena sudah teruji, sudah terbukti. Masa kuasa dan jabatan Umar bin Abdul Aziz itu cuma 29 bulan. Hanya 2 tahun sekian bulan saja, itu sebentar sekali. Tapi prestasinya itu sampai membawa kepada orang bahwa zakat emas bukan zakat beras, zakat emas. Dan itu di bumi Afrika itu keliling nggak ada yang terima. Sejahtera. Mulai dipisahkan yang mampu membayar zakat dan yang belum membayar zakat. Yang mampu membayar zakat tidak akan dikasih zakat. Dan nisabnya itu dirubah dari nisab emas yang 85 gram dirubah kepada perak. Perak itu sekitar 7 juta. Makin sedikit yang menerima zakat, makin besar yang mampu membayar zakat. Semakin cepat kaum muslimin membayar zakat, semakin cepat mendapat barokah dari Allah SWT. Karena tidak ada sedekah, tidak ada yang dikeluarkan di jalan Allah yang pahalanya lebih besar daripada zakat. Orang kalau berzakat dari harta 7 juta itu sekitar 175.000. Jemaah sekalian, kalau ditanya berzakat 175.000 dengan bersedekah 175 juta, lebih banyak mana pahalanya? Nggak ada yang berani menjawab 175 juta, sekalipun secara rupiah lebih banyak. Pahalanya lebih banyak 175.000, sekalipun secara jumlah lebih sedikit. Tapi ini zakat wajib. Disinilah yang kemudian merubah. Kita bisa sholat tahajud, sholat malam, ba'da isya sampai subuh, tapi pahalanya tidak akan pernah bisa menyamai sholat subuh 2 rakaat sekalipun yang dibaca oleh imam itu surat pendek. Karena yang sunnah tidak akan pernah mengungguli yang wajib kapanpun. Maka kalau yang wajib itu menjadi keseriusan untuk ditunaikan, ketika pasar itu didekatkan dengan masjid, proses membayar zakatnya mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tidak perlu sulit-sulit ke sana kemari sholat ditutup, terus yang jaga siapa? Dekatkan masjid aja. Ada yang haris sholat, ada yang menjaga pasar ini. Tinggal begitu saja. Sudah ada sebelumnya, tinggal mengembalikan lagi. Ini butuh kuasa masalahnya begitu ya. Tidak hanya satu orang menginginkan terus kemudian terjadi, tidak bisa. Maka in makannahum, kalau ia dikasih kuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu digunakan yang pertama-tama untuk 2 hal: menegakkan sholat, yang kedua adalah untuk membayar zakat. Dan agar zakat itu menjadi orientasi orang itu hidup, maka dibuat perekonomian itu selancar dan semudah-mudahnya dari zakat itu. Kita baru bercerita 2, kalau diteruskan 4 ya, tambah makan siangnya terlambat lagi gitu, rame lagi gitu. Kita akan cukupkan, kita akan lanjutkan sore, karena ini persoalan yang penting yang kita ingin. Oh, ternyata ini toh yang kerangka berpikir, kerangka konsep besarnya kaum muslimin itu. Kenapa harus dibangun masjid yang nyaman? Kenapa harus jamaah itu dibawa yang banyak? Kalau sudah jamaah itu penuh, ada 1000 orang, ada segala, akan muncul banyak begitu ya, ide-ide yang luar biasa. Buat perumahan muslim, buat pasar muslim,
buat ini, buat ini, buat ini. Bukankah dulu di Jogokarian ketika mengawali bagaimana meramaikan dan menghidupkan masjid, diawali dari seperti ini, meramaikan orang senang ke masjid. Apa sih yang menjadi kekhawatiran orang itu ke masjid? Sandalnya hilang, maka diumumkan setiap yang ke masjid ada garansi sandal hilang. Jadi kalau lapor kepada takmir masjid ada klaim sandal hilang, ganti, hilang lagi, apalagi alasannya masjidnya kurang nyaman. Kalau begitu kita buat nyaman bersama. Jangan sampai kita ini sukanya numpang kalau di masjid itu. Kenyamanan dibayar orang lain, tapi kita suka suara tentang kenyamanan. Ukur aja, kira-kira kita itu berapa kali ke masjid? 5 kali. Kalau kita itu ke kamar mandi saja itu 2000. Kamar mandi 2000. Itu aja protes, enggak nyaman, kurang bersih. Coba kalau kita bawa 2000 saja kali 5, 10.000 sehari itu 10.000. Siapkan aja rejahan banyak gitu. Setiap kota lewat 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lama-lama ditingkatkan lagi. Wow, sudah luar biasa itu. Akhirnya nyaman ya. Ini kontribusi semuanya akhirnya menjadi sebuah sinergi, kolaborasi seluruh jamaah luar biasa. Sampai disiapkan fingerprint. Kenapa fingerprint? Saya ketemu Ustadz Jazir yang memprakarsa itu. Jamaah yang paling rajin mau dikasih hadiah umroh. Wah, kayak aja fingerprint macam-macam. Kenapa enggak di absen saja? Lebih parah lagi di absen itu. Kalau manusia itu kadang-kadang itu pakai hati. Kasihan ini yang tua, lebih duluan aja yang tua kan. Ini kasihan ini pakai sepeda itu pakai mobil. Waduh, nggak bisa adil itu. Kalau fingerprint ya sudah langsung. Ternyata yang rajin 10 ya 10 diumrohkan. Ledahnya dari mana? Ya dilempar lagi ke jamaah. Alhamdulillah jamaah yang rajin itu 10. Berarti hadiahnya umroh 10. Siapa bapak ibu yang ingin mengumrohkan? Wah, ada lah, diam semuanya, patungan. Wah, kalau patungan bisa ya 2 jutaan. Saya 3 jutaan. 2 jutaan 10 orang itu mengumrohkan 1 orang. Apa panjenengan nggak bahagia mengumrohkan 1 orang yang itu paling rajin ke masjid? Kalau paling rajin ke masjid di negerinya itu sampai di sana mesti paling rajin. Aneh saja ini. Di sini ahli ke masjid, begitu sampai Masjidil Haram pengennya di hotel aja, diem aja. Aneh ini. Ini ada masalah. Di sana mesti rajin. Jadi kita bersama luar biasa. Ketika jamaah ini hidup luar biasa dari jamaah yang banyak. Ketika diberikan pelayanan sampai maaf ya. Kalau di sini mungkin ramai ya. Kalau belum terbiasa, di masjid dipasangi wifi. Wow. Nanti kalau yang disetel itu maksiat gimana? Ya diumumkan. Menggunakan wifi selain di masjid untuk maksiat itu dosa. Tapi kok dengan wifi yang ada di masjid itu levelnya kuadrat. Maka gunakan yang baik-baik. Anak-anak muda itu suruh ngumpul ke masjid itu susah. Yuk ke masjid, ngumpul-ngumpul, nongkrong, nggak mau. Ada wifi-nya, kalau wifi-nya mau, akhirnya ngumpul. Begitu sudah ngumpul, waktu sholat, berhentikan semuanya. Disiapkan minuman, disiapkan apa-apa. Ya memang daya tariknya sementara itu, jamaah sekalian. Pengennya daya tariknya itu adalah pahala, keutamaan, fadilah, tapi belum ke arah situ. Saya pernah cerita sedikit sebelum saya akhiri. Ramadan kami sampaikan di hadapan para ustadz, bukan para santri, apalagi jamaah, apalagi orang umum, para ustadz itu lebih ngerti secara ilmu. Kita akan targetkan Ramadan ini khatam 4 kali. Wow, suaranya. Kita ini ngajar, kita ini ada pekerjaan lain, khatam 4 kali, dan itu Ramadan.
itu ramai mulai. Baik, saya ralat. Yang khatam 4 kali silakan, ingin khatam atau tidak khatam sekarang tidak diwajibkan, tapi kita ganti yang khatam 4 kali kita kasih hadiah 3 juta. Wah, nah kalau gini dulu wajar, mayoritas khatam 4 kali. Oh, saya tahu ternyata itu belajarnya sama anak saya itu. Gimana ya cara mungkin Ustadz kok sulit banget diajak ngaji padahal bulan Ramadan ya, kan dikasih ini itu. Sebelumnya saya belajar sama anak-anak saya kelas 2, tak suruh puasa sampai maghrib, ditawar lah, nggak bisa, saya anak kecil itu beduk. Nah itu kan dulu masa saya, kenapa ini ikut-ikutan? Sampai ke kami kok Ustadz juga bilang begitu, masa kecil itu latihannya itu puasa beduk. Ya karena Ustadz saya kasih dalil lah keutamaannya, ujung-ujungnya akhirnya keluar apa? Pokoknya sudah kalah, pokoknya anak kecil betul pokoknya terus ngeluyur gitu ya, pergi itu aja. Kekurangan jurus apa lagi ya? Belum jauh saya tanya, nak sini, kalau puasamu sampai maghrib tak kasih 5.000, itu wajahnya berubah. Kalau 5.000 saya kuat, dalil nggak kuat, pahala nggak kuat, 5.000 lebih real kuat. Saya curiga jangan-jangan ini anak saya saja yang bermasalah ini, matre, duitan atau duitan. Saya datangi rumah-rumahnya Ustadz yang anaknya kelas 2 juga, namun puasa beduk Ustadz, ya kenapa? Masih kecil, kok sama nasibnya. Ternyata itu ilmu terwariskan dari waktu kamu puasa sampai maghrib ya nggak bisa, belum kuat. 5.000 belum kuat. 10.000 saya kuat, udah 10.000. Tahun itu saya bayar duanya itu, anak-anaknya sudah 10.000 kali sekian, 5.000 kali sekian, ada yang 15.000 kali sekian. Barangkali akan berpikir itu mendidik yang nggak bagus Ustaz. Iya, kalau tiap tahun kedua saya tawarkan lagi kepada anak saya, kepada yang lain, masih mau seperti kemarin? Enggak Ustaz, masa beramal soleh gara-gara dibayar? Nggak bisa lah kayak begini. Ustaz juga saya tawarin lagi, Ustaz, apakah kita akan khatam 4 kali dengan 3 juta? Enggak lah, masa kita baca Quran gara-gara dibayar? Ini kan alangkah. Lah kemarin itu beda Ustaz, udah berubah, selesai. Ketika mereka itu butuh membuktikan untuk bisa. Ternyata begitu ya. Sama ke masjid kalau tidak dipasangkan dengan apa yang menyebabkan mereka cepat berzakat, cepat mendapatkan harta dan bisa mencukupi kebutuhan mereka, ini berat, maka disandingkan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Allah memenangkan agama Allah ini dari tangan-tangan kita, tangan anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita. Nafa'an Allah bimanahana farizullah fahman amalan bin ta'alam anakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.